Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada, senang menjumpai Anda 5 menit ke depan bersama saya Leonardo Syamsuri dalam acara Today's Message. Kali ini saya akan bicara soal konsekuensi dari kemalasan. Saudara tahu bahwa setiap hidup ini ada konsekuensi, hukum sebab akibat. Karena kita melakukan ini, akibatnya ini. Karena kita melakukan ini, akibatnya ini. Selalu ada sebab akibat dalam hidup ini. Ya, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Selalu pasti ada sebabnya juga dari kita. Ya, Saudara, Amsal 18 ayat 9 mengatakan demikian. Orang yang malas itu sudah menjadi sahabat dari si perusak. Jadi kita merusak kehidupan kalau kita menjadi orang yang malas. Jangan menjadi seorang yang malas. Saudara, konsekuensi kemalasan itu banyak sekali. Banyak orang tidak menyadari. Nah, kemalasan itu menjadi sebuah habit. Sebuah kebiasaan, pola hidup, gaya hidup yang terbangun dari kecil. Oleh karena itu anak nggak boleh dimanja. Oleh karena itu saudara, jemaat pun tidak boleh dibiarkan untuk menjadi malas. Malas berdoa, malas baca Alkitab, ya, atau malas melayani. Nggak boleh malas, saudara. Hidup ini tidak boleh malas. Saudara, karena kemalasan itu akan punya konsekuensi buruk ke depannya buat kita. Nah, itu yang saya mau bahas. Apa konsekuensi kemalasan? Yang pertama, masalah keuangan pasti ada. Iya dong, karena kita malas, tentu malas kerja. Kerjanya juga asal-asalan. Kerja juga maunya hanya sebatas yang kita mau aja. Ya udah capek kita berhenti. Dan makanya jangan heran orang pindah-pindah kerja. Dan sulit mendapat pekerjaan baru lagi yang baik buat dia karena malas pada dasarnya. Nah, kalau pekerjaan kita nggak baik, pekerjaan kita nggak stabil, pekerjaan kita nggak mapan, ya yang terjadi adalah keuangan kita juga jadi babak belur. Masalah keuangan muncul. Kalau yang sudah menikah, ketika masalah keuangan muncul, masalah rumah tangga muncul. Kalau masalah rumah tangga sudah muncul lagi masalah emosi, kejiwaan. Masuk lagi kepada pribadi. Hubungan jadi masalah. Nah, dan seterusnya, ini akan seperti lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Saudara. Itu yang pertama, konsekuensinya orang malas. Yang kedua, hidup tidak terurus. Kalau Anda punya keluarga, malas mengurus rumah tangga, berantakan rumahnya. Anda pernah gak mendatangi sebuah keluarga, rumahnya berantakan, di mana-mana saudara. Wah, kadang-kadang saudara pakaian dalam ada di mana-mana, nggak terurus, nggak terawat. Diri juga tidak terawat, saudara. Malas. Jangan heran saudara, orang nggak ada yang malas mandi, malas gosok gigi, malas. Sehingga pada akhirnya hidup tidak terurus dan tidak akurat. Kalau sudah kayak begini, saudara, jangan berharap Tuhan bisa mempercayakan banyak hal kepada kita. Karena hanya orang yang bisa dipercaya yang mendapat berkat, kata firman Tuhan. Yang ketiga, kemalasan itu mengakibatkan kerusakan karena memang dikatakan bahwa kita sudah menjadi sahabat dari si perusak. Maksudnya apa? Contoh, ketika kita malas melakukan pemeliharaan dari lift, ya, lift yang ada di gedung, kalau kita nggak malas, kita nggak rajin beresin, maintain, pelihara, itu membahayakan orang, rusak. Rumah kita yang kita nggak pernah urus, rusak. Kita beli barang yang bagus, kalau nggak pernah diurus, nggak malas kita urusnya, rawatnya, rusak. Oleh karena itu, jangan anggap enteng dengan kemalasan. Karena ini konsekuensinya panjang. Ya. Yang berikutnya, kemalasan akan menimbulkan kita bersungut-sungut. Dan suka cari alasan. Nanti kita mencari alasan, sungut-sungut, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang bersungut-sungut karena malas. Tapi kalau orang yang tanggung jawab, gak pernah bersungut-sungut, gak pernah nyalain orang lain, saudara, gak pernah cari alasan karena dia tahu hidup ini penuh tanggung jawab. Saya mau ajak saudara belajar, jangan sampai ada persungutan, jangan ada cari-cari alasan, ya. Jangan malas, berkonsekuensi buruk. Berikutnya saudara, yang terakhir, orang yang malas hidupnya hanya diangan-angan, maunya banyak, mimpinya besar, tapi tidak pernah bisa mengerjakannya. Saya pernah membaca satu tulisan yang berkata begini, kalau engkau mau impianmu menjadi kenyataan, bangun dari tidur. Maksudnya apa? Kalau kita tidur lagi, mimpi lagi, kapan dikerjainnya? Kira-kira gitu. Ya, saya berharap jangan jadi orang malas. Bangun kebiasaan yang rajin. Kalau kita sudah udah ada indikasi malas, segera hentikan. Bangun pola hidup yang baru. Rajin. Karena orang yang rajin diberkati itu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. God bless you all. Amin.